Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam semua jemaat Gereja Tabernakel Keluarga Kristus Tasikmalaya. Selamat bertemu kembali dalam acara Good News malam hari ini. Mari sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk malam hari ini. Bapa kembali berikan kami kesempatan untuk sama-sama belajar dari firman-Mu, ya Tuhan. Dan kami menyadari bahwa kami perlu akan firman-Mu, sebab firman-Mu saja yang dapat menuntun hidup kami, membimbing kami dan mengajarkan serta mengingatkan kami agar kami hidup lebih benar di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapa Roh Kudus, Engkau akan mengurapi setiap kami, baik yang mendengar maupun yang memberitakan firman-Mu malam hari ini. Biar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan kuasa Roh Kudus yang memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin di antara kita belum tahu semua tentang satu jenis pohon yang sangat besar, pohon raksasa yang tertinggi dan terbesar di dunia ini, yaitu namanya adalah Sequoia dendron giganteum, atau lebih dikenal dengan nama giant sequoia atau giant raksasa. Pohon ini hanya tumbuh di lereng barat pegunungan Sierra Nevada, California, Amerika Serikat. Dan umurnya bisa mencapai 3.000 tahun, ya. Dan tinggi pohon ini sampai dewasa kira-kira 80 meter sampai 90 meter lebih. Kemudian lebar batangnya mencapai diameter 6 meter. Jadi kalau misalnya mau dipeluk, pohon ini harus dipeluk oleh 6 orang kira-kira, baru bisa kepeluk ya. Nah kemudian besar dari ranting-rantingnya juga sebesar diameternya 2,5 meter kira-kira ya. Dan kulit dari batang pohon itu setebal 90 cm. Sehingga pohon ini kuat akan tahan panas api. Kalau misalnya ada kebakaran hutan, pohon ini tetap berdiri tegap, ya, tidak terbakar karena kulitnya tahan api. Kemudian kemudian juga cabang-cabangnya juga besar sekali, ya. Nah, uniknya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana pohon setinggi ini bisa tetap kokoh berdiri walaupun tertempa angin badai. Karena biasanya makin tinggi pohon makin rawan menerima tempaan angin besar. Anginnya makin besar ya. Nah rahasianya ada di dalam akarnya, terletak pada akarnya. Meskipun akar dari pohon sequoia raksasa ini tidak terlalu dalam, hanya 3-4 meter dalamnya ke dalam tanah, tetapi dia menjalar ya. Akar-akarnya itu menjalar, menyebar sampai sequoia yang sudah dewasa itu bisa mencapai radius 1 hektar akarnya ke pinggir ke semua arah sejauh 1 hektar ya. Dan uniknya sebaran akar-akar itu saling terjalin antara pohon yang satu dengan pohon lainnya. Sequoia yang satu dengan sequoia yang lainnya itu saling terjalin. Sehingga mampu memberikan kekuatan dan sumber daya setiap pohon untuk bertahan dan tetap bertumbuh. Ya. Dan menurut survei, karena jalinan kebersamaan ini, ya akar-akar pohon ini saling berkaitan, itu membelit ya. Memberikan bukti sinergis di mana selama 100 tahun lebih hanya 3 pohon yang tumbang.
Dan itu pun dikarenakan ketiga pohon itu berada agak jauh dari kelompoknya. Nah, sungguh luar biasa dengan kisah dari pohon sekuaya raksasa ini. Nah, malam hari ini kisah ini akan dijadikan ilustrasi ya di dalam untuk merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Ya, kita ingat dengan Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saya tekankan lagi bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus. Akar di sini saya ibaratkan sebagai dasar iman kekristenan kita. Tanpa akar sebuah pohon atau semua pohon pun tidak akan bisa tumbuh. Demikian pula dengan kehidupan kita. Tanpa iman kepada Kristus, maka kita tidak akan memiliki hidup. Artinya kita akan mengalami kematian kekal, ya. Nah, karena iman kepada Kristus, maka kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita. Ada dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Karena iman kepada Kristus, kita dijadikan anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 26. Karena iman kepada Kristus, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, bukan karena kita melakukan hukum Taurat atau perbuatan-perbuatan baik lainnya. Ya, karena iman kita juga menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, yaitu ada dalam Galatia 3 ayat yang ke-14. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua sudah memiliki iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita, bukan? Nah, namun di dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang dapat melemahkan iman kita. Ya, kita jalani hidup ini apalagi dalam masa-masa sulit ini. Ya, banyak hal-hal yang membuat kita tergoyah iman kita. Oleh karena kesulitan, masalah rumah tangga, masalah usaha, masalah sakit penyakit, bahkan sekarang sedang tersebar pandemi COVID-19 yang cukup dan sangat menakutkan kita semua. Ya, itu tidak bisa dianggap sepele tetapi hal yang serius. Dan banyak saudara-saudara kita yang mengalami kematian. Ya, dan karena kesulitan-kesulitan ini juga membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, ya. Kemudian juga usaha yang mangkrak. Banyak lagi kesulitan-kesulitan lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, bukankah ini semua membuat iman kita menjadi goyah? Kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi berkurang. Kita ragu-ragu apakah Tuhan akan menolong kita? Apakah Tuhan akan lupa dengan janji-janjinya? Ya, kita sering kali lagu. Kemudian belum lagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kita kepepet dengan masalah hidup ini, maka kita sering tergiur dengan tawaran-tawaran dunia yang membuat kita mengikuti jalan pintas tetapi melanggar firman Tuhan. Ya, kita tergiur dengan tawaran-tawaran dunia ya yang supaya cepat-cepat berhasil, cepat-cepat sukses atau mendapatkan pekerjaan dan segala sesuatunya, maka kita mengambil jalan yang salah di luar firman Tuhan. Itu yang menggoyahkan dan merusak iman kita juga. Juga untuk hal-hal yang pengajaran-pengajaran yang sesat juga membuat hari-hari ini kita gampang sekali untuk melihat pengajaran-pengajaran di YouTube ya, tentang kekristenan atau tentang banyak hal lagi yang lain-lainnya, begitu gampangnya. Tapi hati-hati, tidak semua pengajaran itu benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berhati-hati. Kita belajar kemarin dari ibadah raya, Bapak Gembala sudah mengingatkan hati-hati dengan pengajaran-pengajaran palsu. Demikian juga yang dikatakan oleh
Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini, bahwa hati-hati dengan banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Itu dapat menyesatkan iman kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran, meskipun beberapa hamba Tuhan seringkali juga memberitakan firman Tuhan, tapi salah juga pengertian. Ya, jadi untuk itu kita juga harus benar-benar serius memperhatikan firman Tuhan. Nah, untuk itu maka Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tetap hidup di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus dan dibangun di dalam Kristus. Dan itu jugalah yang menjadi tema kita malam hari ini, ya. Berakar di dalam Dia temanya, ya. Seperti pohon sequoia raksasa ini yang merambatkan akar-akarnya serta menjalin dengan akar-akar yang lain, ya. Demikian juga kita harus menjalin iman kita dengan Kristus, sehingga iman kita semakin kuat, kokoh, ya, dan tetap teguh ketika menghadapi badai hidup, ya. Kita tetap kuat menghadapi segala macam masalah persoalan yang menyulitkan hari-hari ini. Nah, itulah yang menjadi nasihat firman Tuhan malam hari ini. Ya, saudara yang terkasih. Jadi yang pertama adalah kita harus menjalinkan akar-akar iman kita dengan Kristus supaya kita memiliki iman yang kuat. Dan bukan hanya itu saja. Yang kedua adalah supaya kita menjadi pribadi yang kokoh di dalam iman kita kepada Tuhan, maka kita juga harus menjalin hubungan dengan saudara-saudara seiman kita, ya. Akar pohon sequoia ini menjala dan terjalin dengan akar-akar pohon lainnya, membuat pohonnya tetap bertahan dalam menghadapi angin dan badai, ya. Karena mereka berpegangan, terjalin gitu ya. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir, ya. Ini kaitannya pada waktu itu jemaat di Korintus mengalami perpecahan. Mereka ada yang mengaku golongan Paulus, ada yang mengaku golongan Apolos, golongan Kefas, juga golongan Kristus katanya. Mereka terpecah-pecah. Ya, jadi zaman dahulu pun di dalam gereja Tuhan sudah terjadi perpecahan oleh karena keegoisan, ya. Dan Rasul Paulus mengatakan, masa sih Kristus terbagi-bagi? Kristus hanya satu. Nah, oleh sebab itu malam hari ini juga diingatkan kepada kita semua. Di dalam kita bergereja, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama saudara seiman kita. Karena di sana, di dalam terjalinnya itu, kita akan banyak mendapat kekuatan, ya. Karena perpecahan hanya akan menghambat pertumbuhan iman kita. Karena perpecahan menimbulkan dosa, iri hati, keegoisan, merasa benar sendiri, ya. Pertikaian, kemarahan, kebencian juga ada, ya, kepada golongan-golongan yang lain atau kepada teman-teman yang tidak sepaham. Nah, maka terjadilah persaingan yang tidak sehat, ya. Macam-macam dosa bisa menimbulkan itu semua dan menghambat kepada pertumbuhan iman kita. Nah, jadi bagaimana kita bisa erat bersatu dan sehati sepikir sebagaimana yang Rasul Paulus nasihatkan kepada kita adalah Rasul Paulus menulis lagi di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberikan kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, agar supaya kita
mengalami terjalinnya hubungan dengan sesama saudara seiman, kita harus memiliki kemurnian hati, kasih ya, ketulusan yang dikuasai oleh kemurnian dari Allah, bukan dari hikmat dunia. Jadi buanglah segala iri, dengki, kemarahan, kebencian, walaupun beda pendapat, tetapi kita harus bersehati dan sepikir, yaitu dengan memiliki kemurnian hati. Artinya tidak munafik. Di depan saja kita mengatakan shalom, selamat pagi, selamat malam dan sebagainya di grup WA ya. Tetapi hati kita memiliki kebencian kepada seseorang ya. Nah, itu kata Rasul Paulus, kita harus memiliki kemurnian hati, ketulusan hati yang daripada Allah supaya kita mengasihi dan kita bisa menjalin hubungan dengan saudara-saudara seiman ya. Kemudian Efesus 3 ayat yang ketiga, Efesus 4 ayat yang ke-32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu ya. Jadi kita harus memiliki kasih mesra, saling mengampuni, memaafkan ya, meskipun kita sudah disakiti hati oleh orang lain, karena Allah Kristus sudah mengasihi kita. Kemudian dalam Roma 14 ayat 19 juga mengatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, jadi gunanya kita menjalin hubungan dengan sesama saudara seiman, kita bisa saling menguatkan, saling membangun, saling memotivasi ya, saling menolong, menguatkan dengan perkataan ataupun dengan perbuatan kita, bukan saling melecehkan dan bukan saling menjelekkan ya, tetapi saling membangun dengan perkataan-perkataan kita, sehingga dengan perkataan yang membangun juga bisa membangun iman mereka. Nah, inilah gunanya kita harus menjalin hubungan dengan sesama, bukan hanya dengan Tuhan, sehingga kita dapat menerima masukan dari teman-teman kita, saling kekuatan dari teman kita, penghiburan dari teman-teman kita. Ya. Nah, karena kita semua adalah tubuh Kristus dan kawan sekerja Allah. Kita semua anggota tubuh Kristus, di mana tidak ada satupun anggota tubuh kita yang sakit kemudian kita biarkan, bukan? Kalau kita sakit mata, tentu kita akan segera tangan itu mengusap dan memberikan obat ya. Jika kita tangan yang satu sakit, maka dibantu dengan tangan yang lain. Demikian jugalah kehidupan kita sebagai orang-orang yang berjemaat di dalam Tuhan. Kita saling menolong, saling membantu dan saling menguatkan. Itulah yang menjadi kekuatan. Itulah yang artinya terjalin hubungan sebagaimana akar sequoia raksasa yang saling terjalin satu dengan yang lain, menguatkan sehingga kita boleh dikuatkan. Nah, sebagai ayat yang terakhir, ya, kita akan melihat berkat bagi orang-orang yang hidupnya rukun. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, demikian saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini firman Tuhan telah memberikan kepada kita nasihat untuk tetap berakar di dalam Kristus dan menjalin hubungan dengan sesama, sehingga kita mendapatkan berkat dari Tuhan untuk kehidupan kita selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini Tuhan kembali mengingatkan lewat firman Tuhan, lewat kisah dari pohon sequoia raksasa, di mana pohon ini begitu tinggi, kuat, begitu besar karena memiliki akar yang menjalin satu dengan yang lain.
Bapa, demikian juga biarlah hidup kami sebagaimana firman Tuhan mengatakan harus berakar di dalam Kristus. Demikian juga biarlah iman kami berakar teguh ya Tuhan di dalam Engkau. Dan menjalin hubungan dengan sesama dengan hati nurani yang murni dan ketulusan yang daripada Allah. Sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan di dalam kami menghadapi pencobaan, ujian, masalah, persoalan, kesulitan apapun. Kami boleh dikuatkan bukan hanya oleh Tuhan tetapi juga oleh saudara-saudara seiman kami. Terima kasih untuk malam hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami semuanya, baik yang mendengar maupun hamba-Mu ini ya Tuhan, agar firman ini benar-benar menjadi kekuatan penghiburan dan kami lakukan dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.